أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah malam ini pula kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai silsilah perjalanan kita sebagai manusia sampai negeri akhirat, di mana pada pertemuan yang lampau kita telah mengurai sampai pada 4 proses perjalanan yang mau tidak mau, ingin tidak ingin, siap tidak siap, kita pasti akan melewatinya. Yaitu pertama adalah alam roh, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta persaksian kepada kita semua dengan menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Dan dengan mantap kita menjawab bala syahidana, ya Allah kami akui engkau adalah Rabb kami. Lalu kemudian yang kedua adalah alam rahim, di mana kita dikandung oleh ibu kita. Lalu kemudian berpindah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Bermacam-macam orang pada alam yang ketiga ini, ada yang diwafatkan oleh Allah ketika dia masih kecil, ada yang dimatikan oleh Allah ketika dia remaja, ada yang dimatikan oleh Allah ketika dia dewasa, ada yang diwafatkan oleh Allah sampai dia tua. Dan dengan macam-macam pula kematian tersebut yang tidak dapat ditebak bagaimana pula datangnya nanti. Dan bertahun-tahun kita hidup di dunia, ketika datang malaikat maut menjemput nyawa, maka berpindahlah alam dari alam dunia menuju alam berikutnya yang dikenal dengan alam kubur. Nah, telah kita urai sedikit bahasan tentang alam kubur pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam ini Bapak Ibu kita akan membahas lebih rinci bagaimana sesungguhnya alam yang keempat ini, atau yang kita kenal dengan alam kubur atau alam barzakh. Nah, malam ini insya Allah kita akan mengurai seakan-akan judulnya pada kesempatan ini adalah malam pertama di alam kubur. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di gambar, maka seperti inilah rumah kita yang hakiki nanti. Bukan rumah yang kita bangun sekarang, bukan uang yang kita cari sehari-hari. Kalau datang bulannya, bulan yang pertama, kemudian datang namanya gaji. Dengan gaji tersebut kita belikan ke rumah, kita bangun rumah bertahun-tahun. Bukan itu sesungguhnya rumah kita. Tetapi rumah kita Bapak Ibu adalah yang ada di gambar ini. Sebidang tanah yang hanya cukup masuk ke dalamnya tubuh kita. Kemudian setelah digali tanah tersebut, dibuat pula lubang yang dikenal dengan liang lahat. Kemudian ditaruhlah jasad kita nanti di sana. Maka sesuai dengan apa yang kita lihat ketika itu, hanya kita dan amal kita yang akan berada di alam kubur tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu, pentinglah kita mengurai dan mengetahui apa sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang ada di alam kubur. Nah, inilah perjalanan manusia, perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Berarti pada malam ini kita masuk pada fase yang keempat, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Bagaimana sebetulnya alam kubur ini? Bagaimana pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi
tentang alam kubur yang mau tidak mau sebagaimana yang kita sampaikan akan kita lewati semua, insyaallah akan kita urai pada pertemuan pada malam ini. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang alam kubur, maka kita akan mendapati teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi teladan kita, biasa dalam doanya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini disampaikan oleh sahabat dan menjadi istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatan." Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, dan di dalam salat tersebut senantiasa aku dengarkan illa ta'awwadza min azabil qabri. Kecuali di dalam salat tersebut Nabi senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari pedihnya azab kubur. Jadi bapak dan ibu, tidak ada salat yang didirikan oleh Nabi, tidak ada salat yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali di dalam salat tersebut Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada beliau dari pedihnya azab kubur. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baginda Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian salat, kemudian di dalam salat tersebut kalian sudah pada tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kata baginda Nabi, falyasta'iz billahi min arba', maka minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari 4 hal. Dan ini mesti kita hafal. Mesti kita hafal Bapak Ibu doa ini. Meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dibaca sebelum salam setelah kita menyebutkan fil alamina innaka hamidum majid. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari pedihnya azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Nah, lihat Bapak Ibu, dibuat warna merah. Jadi yang kedua ternyata meminta kita perlindungan kepada Allah dari pedihnya azab kubur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sosok yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih saja beliau meminta perlindungan kepada Allah dari pedihnya azab kubur. Apatah lagi kita ini. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah, ujian, cobaan yang mungkin akan menimpa kita ketika kita masih hidup saat ini ataupun ujian ketika kita mati. Maka Bapak Ibu, banyak ujian di dalam hidup kita ini yang mungkin ujian tersebut kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan mungkin menimpa agama kita. Begitu juga ujian ketika kita mati. Dan awal kali ujian tersebut diantaranya nanti adalah datangnya 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir, memberikan pertanyaan kepada kita tentang 3 pertanyaan sebagaimana yang telah kita urai pada pertemuan sebelumnya. Dan yang keempat adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan minta perlindunganlah kamu kepada Allah, kata Rasulullah, dari keburukan ujian Masih Dajjal. Maka Bapak Ibu, inilah doa yang kita baca sebelum kita salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang disampaikan oleh ibunda kita tadi, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi mendirikan salat kecuali di dalam salat tersebut pasti Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari pedihnya azab kubur. Nah, kemudian Bapak Ibu, hal yang mesti kita pahami pula tentang alam kubur ini, bahwa alam kubur adalah alam yang sangat menakutkan. Kita bacakan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya berstatus hasan hani. Semoga Allah meridhoinya. Bekas budak Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, berkata, kebiasaan Utsman jika berhenti di sebuah kuburan, kalau berhenti beliau di kuburan, Utsman menangis sampai membasahi janggutnya. Ini menandakan kepada kita bahwa di antara sunnah Nabi dan sunnah yang dilakukan oleh para sahabat adalah berjenggot. Nah, kita tengok di kisah ini bagaimana Utsman bin Affan ketika melewati kuburan menangis, bahkan tangisan tersebut membuat janggutnya basah. Lalu Utsman bin Affan ketika itu ditanya, wahai Utsman, ketika disebutkan tentang sorga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun mengapa engkau menangis ketika melihat kubur? Kalau disebutkan tentang sorga neraka engkau tidak menangis, wahai Utsman, kata Hani. Tetapi mengapa ketika melihat kuburan ini, ketika engkau melewati kuburan ini tiba-tiba engkau menangis? Maka Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Jadi transit pertama kita Bapak Ibu dalam perjalanan kita menuju akhirat adalah alam kubur. Maka seseorang, kalau kata baginda Nabi, jika dia selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Utsman, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Dan memanglah Bapak Ibu, kalaulah seandainya kita mengambil waktu merenung agak sebentar, memikirkan bagaimana sesungguhnya perjalanan di alam yang keempat ini, alam kubur, maka betullah terasa apa yang dirasakan oleh Utsman bin Affan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seseorang meninggal dunia, kalau kita mati, kemudian jasad kita diletakkan di rumah, kemudian orang-orang datang melayat, kemudian setelahnya baju yang kita pakai kemudian digunting oleh orang yang masih hidup, kemudian kita dimandikan, setelah dimandikan dikafani, kemudian kita dibawa ke masjid, di masjid kemudian kita disalatkan. Alhamdulillah, anak yang kita didik adalah anak yang soleh, anak kita insya Allah yang akan menjadi imam salat jenazah. Yang kemudian ketika itu setelah salat kita dibawa orang pula ke padang perkuburan, kemudian diletakkan, kemudian jasad kita di liang lahat. Setelah diletakkan kemudian ditimbun kubur kita tersebut. Setelah orang beramai-ramai di kuburan kita, maka tinggallah kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam kubur sendirian. Inilah yang terbayang oleh Utsman bin Affan, betapa mengerikannya kuburan tersebut. Maka ini diantara peristiwa penting yang mesti kita pahami, bahwa adalah alam kubur itu adalah alam yang sangat menakutkan. Kemudian diceritakan pula di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ternyata alam kubur itu selain alam yang menakutkan adalah gelapnya alam kubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda, mohon maaf mungkin warna kulitnya agak hitam, biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya, sehingga Nabi lantas menanyakan perihal perempuan ini. Di perempuan ini perempuan yang berkulit hitam,
kemudian kebiasaannya membersihkan Masjid Nabawi. Ketika Nabi pulang dari perjalanan, tiba-tiba Nabi tidak lagi melihat perempuan ini. Maka Rasulullah menanyakan perihal keadaan perempuan tersebut. Maka para sahabat menjawab, perempuan itu wahai baginda Nabi telah meninggal dunia. Maka mendengar itu Nabi menyampaikan, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Maka Abu Hurairah berkata seolah-olah mereka meremehkan urusan, ya apalah pentingnya memberitahukan itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi melanjutkan, kata Rasulullah, tunjukkan kuburannya kepadaku. Lalu mereka menunjukkan kuburan perempuan tersebut. Lalu Nabi SAW kemudian menyolati wanita itu. Lalu beliau bersabda. Nah ini Bapak Ibu menjadi dalil juga bahwa seorang kalau terluput menyolatkannya, maka dibolehkan dia menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia di kuburannya. Hanya saja ulama di sini berbeda pendapat, apakah ini hanya khusus kepada perempuan ini atau tidak. Mengapa demikian? Karena tidak didapati dalam riwayat-riwayat lain Nabi melakukan hal yang sama. Tapi titik poin dari kisah ini adalah Nabi kemudian bersabda setelah beliau solat di kuburan perempuan tersebut, solat seperti solat jenazah, Nabi kemudian bersabda, artinya sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan solatku terhadap mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu dengan amal soleh maka teranglah kubur. Jadi ternyata dengan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, bahkan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana yang telah kita urai pada kesempatan sebelum ini. Nah, kemudian di antara peristiwa di alam kubur, selain alam kubur itu alam yang menakutkan, alam yang gelap, yang ketiga adalah bagaimana pula himpitan kubur. Maka ternyata Bapak Ibu diceritakan setelah mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitan kubur. Imam As-Suyuti rahimahullahu berkata bahwa Abu Qasim As-Sa'di berkata, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, baik orang itu orang yang soleh atau orang yang tidak soleh. Baik seorang, ya diulangi, baik orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Cuma perbedaan antara seorang muslim dengan seorang kafir di dalamnya adalah penyempitan yang terus menerus untuk orang kafir. Adapun orang beriman mendapat keadaan seperti ini ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya. Jadi ternyata Bapak Ibu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, beliau mengutip juga pendapat Imam Al-Qasim As-Sa'di, ternyata setiap orang yang masuk ke dalam kubur maka dia akan dihimpit oleh kubur tersebut. Hanya saja perbedaannya, kata Imam Al-Qasim, bahwa himpitan kubur itu terus menerus kepada orang kafir. Sedangkan bagi orang yang beriman, himpitan itu pada awal ketika dia diturunkan ke kuburannya. Namun kemudian dikembalikan menjadi lapang untuknya. Nah, dan maksud dari penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kubur tersebut menyempitkan jasad si mayat. Jadi ternyata Bapak Ibu berdasarkan keterangan ini, ketika di liang lahat berarti menyempit lubang tersebut. Nah, inilah yang akan dirasakan oleh baik orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Bedanya tadi dijelaskan oleh ulama Imam Al-Qasim ini, kalau orang mukmin dia dapatkan himpitan itu pada awal-awalnya saja, nanti dilapangkan lagi oleh Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang kafir, dia akan terus mendapatkan himpitan tersebut. Nah, ini diantara peristiwa di alam kubur. Kemudian Bapak Ibu, di antara perihal yang mesti pula kita ketahui tentang alam kubur, ada pula fitnah kubur.
Dan yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian bagi orang yang meninggal dunia, orang si mayit ini, tatkala ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan bagi orang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 hadiah. Jadi ada 6 hadiah bagi orang yang mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Apa saja pertanyaan? Yang pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Yang kedua adalah wa ma dinuk? Apa agamamu? Dan yang ketiga adalah wa manir rajul alladzi bu'itsa fik? Siapa laki-laki yang telah diutus tengah-tengah engkau? Dapat kita jawab 3 pertanyaan ini, ada 6 hadiahnya. Yang pertama adalah kasur dari surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dengan kasur yang berasal dari surga. Kemudian yang kedua adalah pakaian dari surga. Dipakaikanlah ketika itu kepada kita pakaian surga. Kemudian yang ketiga, dibukakan bagi kita pintu menuju surga, sehingga bau surga, wangi surga datang mengalir semerbak ke dalam kubur kita. Lalu diperlihatkan keindahan sorga dan para penduduk sorga serta segala macam isi yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang panjang, ketika kita melihat sorga dibukakan oleh Allah Ta'ala, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan, maka yang kita minta kepada Allah adalah Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Segerakan datangnya hari kiamat agar aku bisa berkumpul bersama keluargaku. Nah, ini adalah permintaan orang beriman di dalam kuburnya. Di antara doa orang beriman di alam kuburnya adalah diminta kepada Allah agar kiamat segera ditegakkan. Bapak Ibu silahkan lebih lengkap nanti, silahkan googling saja hadis riwayat Imam Ahmad dari Barra bin Azib tentang perjalanan roh kalau dia sudah meninggal dunia. Akan ditemukan di sana di antara permintaan orang beriman setelah dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, dia minta hari kiamat segera ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berita gembira. Berita gembira itu kalau dirinya telah mengantongi tiket masuk surga serta termasuk sebagai calon tetap penghuni surga, sedangkan ia masih di dalam kuburnya. Dibayangkan Bapak Ibu, di dalam kubur kalau mampu menjawab 3 pertanyaan, diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut, bahwa kita termasuk di antara calon penghuni surga. Maka tidak tanggung-tanggung betapa bahagianya diri ketika itu. Kemudian yang kelima, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Di kuburan akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mata memandang. Dan yang terakhir adalah kubur akan diterangi dengan cahaya yang terang benderang. Nah, inilah 6 hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mampu melewati fitnah Munkar dan Nakir. Ujian yang diberikan oleh Munkar dan Nakir, 3 pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Dan 6 hadiah ini kita rangkum di sini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Nah, ini 6 hadiah. Berarti kalau orang tidak mampu menjawab pertanyaan ini, 6 hadiah ini dibalikkan saja. Berarti yang pertama adalah kasurnya dari neraka, dipakaikan baginya pakaian dari neraka, dibukakan baginya pintu-pintu neraka, kemudian diberikan kepadanya kabar penakut bahwa dia calon penghuni neraka, kemudian disempitkan kuburnya, dan yang keenam, kuburnya berada dalam kegelapan selama-lamanya sampai nanti datangnya hari kiamat. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa ternyata orang kalau mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga, maka penting pula kita membahas ada pula orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Maka orang tersebut akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk azab di alam kubur? Yang pertama adalah bentuk azabnya adalah diperlihatkan neraka jahanam. Terdapat hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim
dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antaramu, idza mata, kalau dia mati, uridha alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi, setiap pagi dan sore akan diperlihatkan tempatnya nanti. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah, kalau dia merupakan penduduk sorga, maka akan diperlihatkan kepadanya sorga. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar, apabila dia termasuk dari penduduk neraka, akan diperlihatkan neraka kepadanya. Wa fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, inilah tempatmu nanti sampai Allah mendatangkan hari kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu, bentuk azab kubur bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat akan diperlihatkan pada pagi dan sore hari tempatnya di neraka nanti. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, berdasarkan hadis pula, hadis Imam Al-Bukhari, di antaranya adalah ketika beliau Mi'raj, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan beberapa azab yang menimpa orang. Maka Rasulullah SAW ketika itu melihat orang yang dirobek mulutnya, kemudian melihat orang yang dipecahkan kepalanya, kemudian melihat orang yang disiksa di sungai darah, dan kemudian dilihat pula orang yang dibakar di tanur, tempat pembakaran yang sangat panas. Maka ketika ditanyakan oleh Nabi SAW, maka malaikat Jibril dan Mikail menjawab, apa? Fa akhbirani amma ra'aitu. Qala na'am, tolong kabarkan kepadaku apa yang telah aku lihat tadi. Maka malaikat Jibril dan Mikail menjawab, baik. Apa kata mereka? Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu shidquhu, adapun orang yang engkau lihat diazab dengan dirobek-robek mulutnya, fakadzabun, dia adalah orang pendusta atau pembohong. Jadi di dunia dia berbohong, dia berdusta. Yuhadditsu bil kadzbati fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Dulu ketika dia hidup di dunia, kata malaikat Jibril, dia ini adalah orang yang suka berbohong, orang yang suka berjanji tetapi tidak dia penuhi janjinya. Nah, kemudian dia berdusta dalam hidupnya, maka dia akan dirobek-robek mulutnya seperti apa yang telah engkau lihat ila yaumil qiyamah, sampai Allah tegakkan hari kiamat. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suhu, dan orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an, dia adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Qur'an, fanama anhu billaili walam ya'mal fihi bin nahari, tetapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Dan ini berat Bapak Ibu, ini berat, menjadi tanggung jawab bagi kita, khususnya bagi yang menyampaikan ini, bagaimana hendaknya kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Karena sesungguhnya dijelaskan di sini, di antara azab kubur adalah dipecahkan kepala seseorang kalau dia diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran, kemudian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian walladzi ra'aitahu fi thaqbi fahumuz zunah, adapun orang yang engkau lihat dibakar dia di tanur, tempat pembakaran yang amat panas, mereka adalah para pezina. Walladzi ra'aitahu fin nahri, adapun orang yang engkau lihat disiksa di sungai darah, mereka adalah akilur riba, mereka adalah pemakan harta riba. Nah, maka Bapak Ibu, masih ada mungkin orang yang masuk dalam perkara riba ini, siap-siap diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Dan bentuk azab bagi pelaku riba, baik itu yang pelakunya langsung, kemudian yang menyaksikannya, yang menyuruhnya, yang mencatatnya, kata Nabi semuanya sama hukumnya. Maka apa? Mereka ini akan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Dan perhatikan juga Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan datangnya azab kubur adalah hal yang sangat sederhana. Dijelaskan oleh baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli. Ini penting. Nabi menyampaikan, bersihkanlah dirimu, mohon maaf, dari kencing. Jadi bersih-bersihlah ketika buang air. Buang air kecil itu bersih-bersih. Jangan abai dalam persoalan ini. Karena Nabi SAW menyampaikan, fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Nah, jadi ini penting. Ketika kita mohon maaf buang air kecil, perhatikan, ilmui tentang ini, jangan sampai nanti kita abai terhadap ini, padahal Nabi SAW telah mewanti-wanti kita umatnya agar berhati-hatilah dari air kencing. Karena kata Rasulullah, banyaknya azab kubur itu penyebabnya karena seseorang tidak berhati-hati dari air kencing. Nah, kan banyak jadi penyebabnya Bapak Ibu. Orang kalau tidak berhati-hati ketika dia buang air kecil, kemudian terkena pakaiannya, berarti najis pakaiannya. Dia bawa ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, tidak diterima, berarti punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia abaikan itu, berarti berapa sholat yang dia dirikan, padahal sholatnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Nah, padahal awalnya hanya sederhana, tidak pandai dalam atau tidak mengilmui perihal buang air kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu, bahasan berikutnya adalah tentang alam kubur juga. Apakah kalau tadi kita sebutkan azab-azab kubur, pertanyaannya adalah apakah yang diazab itu hanya roh atau roh dan jasad? Nah, maka perihal ini disampaikan di sini bahwa yang diazab, disiksa dalam kubur itu adalah roh dan jasad. Berarti kalau orang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, apakah hanya roh saja? Tidak. Dia mendapatkan kenikmatan itu roh dan jasad. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti yang disiksa, kebalikannya yang disiksa, yang diazab juga adalah roh dan jasad. Sebagaimana yang mendapatkan kenikmatan adalah roh dan jasad. Nah, ini insya Allah ini ada sedikit cerita. Mungkin Bapak Ibu di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, insya Allah Bapak Ibu nanti silahkan cek di rekamannya, itu ada di sebelah video nanti cerita yang panjang ini. Kita menyingkat waktu. Jadi kalau ditanya seandainya perihal tentang alam kubur, apakah yang disiksa itu roh saja? Jawabannya tidak. Yang disiksa itu adalah roh dan jasad. Nah, sebagaimana orang mendapatkan kenikmatan kubur, tidak saja roh yang mendapatkan nikmatnya, tetapi juga jasadnya. Dan ini sesuai dengan yang kita sampaikan pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, kesempatan yang lalu, bahwa ketika mi'rajnya roh ke langit yang ketujuh, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan roh ini ke dalam jasad. Kemudian Allah sampaikan dari tanah aku ciptakan, ke tanah aku kembalikan, dan dari tanah aku bangkitkan ia untuk yang kedua kalinya. Nah, tapi pertanyaan nanti adalah, berarti Ustaz kalau dibalikkan roh ke dalam jasad, berarti hidupnya balik hidup dalam versi alam barzakh. Nah, tidak lagi dipahami kehidupan seperti dunia kita saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam perihal alam kubur ini juga, orang kalau mendapatkan azab kubur, itu yang bisa mendengarkan siksaan kubur adalah hewan. Jadi hewan dapat mendengarkan siksa kubur. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah, innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhu al-bahaimu kulluha. Sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang dapat didengar oleh semua hewan. Jadi ternyata siksa kubur itu berdasarkan keterangan Nabi SAW dapat didengar oleh semua hewan. Disebutlah hewan semuanya. Kambing, ayam, kelinci, wawau dan semacamnya, semuanya dapat mendengarkan
siksaan kubur. Beda dengan kita manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada hadis sebetulnya. Ada hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita bacakan Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya, pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di sebuah kebun milik Bani Najjar, menaiki bagal sebagai hewan tunggangannya. Bagal ini sejenis keledai. Tiba-tiba bagal keledai tadi menjadi liar, seperti orang yang ketakutan, dan hampir-hampir Rasulullah terjatuh dari keledai tersebut. Ternyata di sekitarnya terdapat beberapa kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang mengetahui penghuni kuburan ini?" Seorang laki-laki lantas menjawab, "Saya Rasul." Maka Rasulullah bertanya lagi, "Kapan mereka meninggal dunia?" Maka dijawab oleh laki-laki ini, "Mereka mati ketika masih musyrik, belum Islam wahai Nabi." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil ummata tubatala fi kuburiha." Sesungguhnya umat ini akan diberikan ujian di kuburan mereka. "Falaula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu." Kalaulah kalian tidak membawa jenazah, maka sesungguhnya aku meminta kepada Allah agar kalian ini dapat mendengarkan siksaan azab kubur sebagaimana yang aku dengar saat ini. Jadi ternyata di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ternyata di antara mukjizatnya adalah mampu mendengarkan azab kubur. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu, dari sini dijelaskan bahwa yang pertama, hewan dapat mendengarkan siksaan kubur, sedangkan kita manusia biasa tidak mampu mendengarkan itu. Seandainya kata Nabi, kalaulah hendak kalian membawa jenazah, artinya kalaulah kalian ini tidak akan menopang orang ke kuburan, saya akan berdoa kepada Allah supaya kalian mendengarkan orang yang diazab kubur. Artinya apa? Kalau Nabi berdoa, "Ya Allah, berikanlah umatku ini mampu mendengarkan azab kubur," maka tidak akan ada satu orang pun di antara kita yang mau membawa jenazah orang yang mati. Nah, maka ini Nabi SAW tidak berdoa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah azan masuk. Apakah kita azan dulu? 2 menit lagi. Nah, kemudian ada beberapa amalan yang dengan amalan itu kalau kita perhatikan, maka Allah akan menghindarkan kita dari azab kubur. Yang pertama adalah ribat. Ribat ini berjaga-jaga pada malam hari. Ini kalau terjadi perperangan. Dulu di zaman Nabi terjadi perperangan, kalau sudah malam hari tentu mesti ada pasukan yang berjaga-jaga. Nah, pasukan yang berjaga-jaga itu namanya mereka sedang ribat. Nabi SAW menyampaikan, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Sesungguhnya setiap mayat itu akan ditutup amalnya, ditutup pahalanya, kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan ribat, maka amalnya senantiasa akan tumbuh untuknya sampai datangnya hari kiamat. Tak sampai di sana kata Nabi, wa ya'manu min fitnatil qabri. Dia aman dari azab kubur. Kemudian berikutnya juga mati syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid juga aman dari azab kubur. Selain yang kita kenal Bapak Ibu, meninggal syahid ini di medan perang, sesungguhnya Nabi SAW juga menyebutkan perihal lain yang kalau orang mati dalam keadaan tersebut, maka dia mati dalam keadaan syahid. Apa saja? Insya Allah kita sebutkan setelah azan. Baik Bapak dan Ibu, jadi amalan yang kedua yang dengannya seseorang akan aman dari azab kubur adalah meninggal dalam keadaan syahid. Nah, selain dari medan perperangan, ada 7 orang
kalau dia mati dalam keadaan yang kita sebutkan ini, dia meninggal dalam keadaan syahid. Yang pertama adalah al-mat'unu syahid, mati karena penyakit wabah. Wal ghariku syahid, mati karena tenggelam. Mungkin tsunami, mati, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahid, orang yang mati karena sakit perut, meninggal dalam keadaan syahid. Wal mabtunu syahid, begitu juga orang, zati al-jambi ini ada juga yang menyampaikan karena paru. Wal mabtunu syahid, orang yang meninggal karena penyakit perut. Wa sahibul hariki syahid, dan orang yang meninggal karena terbakar, kebakaran kemudian mati dia, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Walladzi yamutu tahtal hadam syahidun, dan orang yang mati karena tertimpa bangunan, mungkin terjadi gempa, tertimbun dia, berarti dia meninggal dalam keadaan syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, dan perempuan yang meninggal ketika dia melahirkan, maka perempuan tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Nah, inilah 7 keadaan yang juga dihitung pelakunya tertimpa ini dan ini, sebagaimana kita sebutkan, terhitung dia meninggal dalam keadaan syahid. Orang kalau meninggal seperti ini aman dari azab kubur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu mati pada malam Jumat atau siang harinya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia mulai dari Kamis maghrib, masuk waktu maghrib pada hari Kamis, berarti Jumat, malam Jumat, Kamis malam itu, sampai nanti siangnya, sampai pula nanti sebelum datang maghrib hari Jumat, maka dia aman dari azab kubur kalau mati di hari itu. Nabi SAW menyampaikan, Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jum'ah, meninggal pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan menjaganya dari azab kubur. Berarti dari sini kita mengetahui secara teks saja di antara tanda husnul khotimah adalah meninggal pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, amalan yang dengannya akan terhindar kita dari azab kubur adalah suka membaca surat Al-Mulk. Karena Nabi SAW menyampaikan hiyal mani'ah, surat Al-Mulk itu adalah penghalang. Hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabri. Surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan seseorang, dia selamatkan pembacanya dari azab kubur. Jadi Bapak Ibu, sukalah kita membaca surat Al-Mulk. Tidak saja membacanya, mudah-mudahan mampu kita menghafalnya. Dan yang terakhir adalah doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita terhindar dari azab kubur. Di antaranya kita baca di dalam solat sebagaimana doa yang kita sampaikan tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari pedihnya azab neraka jahanam, dan dari pedihnya azab kubur, dan dari ujian ketika aku hidup dan ketika aku mati nanti, dan dari buruknya masih dajjal. Kemudian Bapak Ibu, perihal yang terakhir adalah kalau seandainya kita melewati kuburan, bukankah ada ajaran Nabi SAW bahwa kita ketika melewati kuburan mengucapkan salam kepada orang yang dikuburkan tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika ibunda kita membututi Nabi SAW ke perkuburan Baqi' di kota Madinah. Maka ketika itu ibunda kita bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aqulu lahum, apa yang harus aku ucapkan kepada penghuni kubur? Quli, kata Rasul, katakanlah olehmu, istriku, assalamu ala ahlid diyari minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Katakanlah, assalamualaikum wahai penghuni kubur,
dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang kemudian. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Ternyata Bapak Ibu, salam yang kita baca kepada penghuni kubur itu dijawab oleh penghuni kubur. Dan ini sesuai dengan hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Sahih menurut Imam Abdul Bar disampaikan, ma min rajulin yamurru bi qabri rajulil ladzi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi. Tidaklah seorang melewati kuburan kemudian dia mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Di sini lebih khusus lagi kepada penghuni yang dia kenal ketika hidup di dunia, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Kecuali Allah akan membalikkan roh kepadanya sampai orang penghuni kubur ini menjawab salam yang telah diucapkan dari orang yang lewat tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu bahasan kita pada malam ini. Berarti kita sudah masuk pada alam yang keempat yang telah kita urai, yaitu tentang alam kubur dan alam barzakh. Berapa lamanya alam kubur, alam barzakh itu? Pertama, ketika seorang diwafatkan oleh Allah Ta'ala, itu awalnya, dan nanti berakhir ketika malaikat meniupkan sangkakala, pertanda datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari apa yang kita sampaikan, dapatlah kita hendaknya mengilmui tentang alam yang satu ini, yang mau tidak mau akan kita lewati semua. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rasa takut, yang dengannya rasa takut tersebut bertambah hendaknya persiapan kita menuju negeri akhirat. Dan dengannya kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari pedihnya azab kubur, dan kemudian memudahkan bagi kita menjawab 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, dan Allah memberikan kepada kita 6 hadiah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad yang telah kita bacakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.